Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas Auditing 1A dengan dosen Bapak Mahendro Sumarjo. Kami terdiri dari Davina Melviana, Novita Putri, Zahra Bahira, Putri Pangesti, Konita Syakiroh, Lutfia Isnaini, Nurfika Alivia, dan Prameswi Paradibah Karmana. Pada video ini, kami akan membahas mengenai tahapan proses audit, merencanakan dan merancang pendekatan audit fase 1. Tahap yang pertama adalah menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Sebelum melakukan proses tahap audit berikutnya, kita harus melakukan 4 tahap terlebih dahulu. Yang pertama adalah memutuskan menerima klien baru atau melanjutkan klien lama. Yang kedua adalah identifikasi mengapa klien tersebut diperlukan audit. Yang ketiga adalah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh klien. Dan yang keempat adalah membentuk strategi audit dengan membentuk tim dengan keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Tahap yang pertama adalah menerima klien baru atau memutuskan melanjutkan klien yang lama. Untuk investigasi klien yang baru, perlu dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu terhadap stabilitas keuangannya dan juga hubungan dengan KAP sebelumnya. Untuk memutuskan klien yang berlanjut, maka diperlukannya untuk menilai kembali integritas manajemennya. Tahap yang kedua adalah auditor harus mengidentifikasi mengapa klien tersebut dilakukannya audit. Informasi ini akan bermanfaat dan juga akan mempengaruhi proses perencanaan audit selanjutnya. Pada tahap yang ketiga, seorang auditor harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh klien. Menurut standar audit, memahami klien merupakan syarat bahwa auditor harus mendokumentasikan pemahamannya dengan klien dalam surat penugasan, termasuk dalam tujuan penugasan, tanggung jawab auditor dan manajemen, dan lain-lain. Dan tahap yang keempat adalah mengembangkan strategi audit dengan membentuk tim khusus dengan keahlian di bidang masing-masing. Dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu memilih staf untuk melakukan penugasan dan mengevaluasi akan kebutuhan spesialis dari luar, yaitu orang-orang yang ahli di luar keahlian auditor. Contoh keputusan menerima atau menolak klien, yaitu terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan KAP menarik diri dari suatu audit. Yang pertama adalah kekhawatiran mengenai integritas manajemen atau penahanan bukti yang tampak selama audit. Yang kedua adalah klien menolak untuk membenarkan salah satu material dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah klien tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kecurangan atau tindakan melawan hukum yang ditemukan selama audit. Sesuai dengan standar audit seksi 318 paragraf 02, yaitu dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup untuk memungkinkan auditor mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan atau laporan audit. 3 alasan utama untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang industri klien dan lingkungan eksternal. Yang pertama, risiko yang terkait dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis klien. Yang kedua, banyak risiko inseran yang umum terjadi pada semua klien di industri tertentu. Keakraban dengan risiko tersebut membantu auditor dalam menilai relevansinya dengan klien. Yang ketiga, banyak industri yang memiliki persyaratan akuntansi yang unik yang harus dipahami oleh auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan standar akuntansi. Selanjutnya, aspek pendekatan untuk memahami bisnis dan industri klien. Yang pertama, industri dan lingkungan eksternal. Kedua, operasi dan proses bisnis. Ketiga, manajemen dan tata kelola. Keempat, strategi dan klien. Dan kelima, ukuran dan kinerja. Selanjutnya, contoh memahami bisnis dan industri klien. Banyak kasus likuidasi auditor dihasilkan dari strategi kegagalan auditor untuk memahami sepenuhnya sifat transaksi dalam industri klien. Serupa dengan apa yang terjadi dalam kasus Enron.
auditor juga harus memahami lingkungan eksternal klien, termasuk hal-hal seperti volatilitas yang luas dalam kondisi ekonomi, tingkat persaingan, dan persyaratan peraturan. Selanjutnya ada tahap yang ketiga, yaitu tahap menilai risiko bisnis klien. Auditor melakukan pemeriksaan dan memahami strategi bisnis klien yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian auditor melakukan penilaian apakah ada risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis tersebut. Risiko bisnis klien dapat timbul dari salah satu faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya, seperti penurunan signifikan dalam ekonomi yang mengancam arus klien, teknologi baru mengikis keunggulan kompetitif klien, atau klien gagal melaksanakan strategi, serta persaingannya. Perhatian utama auditor adalah risiko salah saji material dan laporan keuangan karena risiko bisnis klien. Penilaian auditor terhadap risiko bisnis klien mempertimbangkan industri klien dan faktor eksternal lainnya, serta strategi bisnis klien, proses, dan faktor internal lainnya. Auditor juga mempertimbangkan kontrol manajemen yang dapat mengurangi risiko bisnis, seperti praktik penilaian risiko yang efektif dan tata kelola perusahaan. Setelah mengevaluasi risiko bisnis klien, auditor kemudian dapat menilai risiko salah saji material dan laporan keuangan, dan kemudian menerapkan model risiko audit untuk menentukan tingkat bukti audit yang tepat. Jika dilihat secara umum, penilaian risiko ini dilakukan dengan mengidentifikasikan efektivitas implementasi pengadilan internal dengan berpedoman pada kerangka KOSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Nah, ISA 315 secara tegas menyatakan pentingnya anggota tim audit untuk memahami potensial risiko salah saji di laporan keuangan klien. Sarbanes-Oxley mengharuskan manajemen untuk menyatakan bahwa mereka telah merancang kontrol dan prosedur pengungkapan untuk memastikan bahwa informasi material tentang risiko bisnis dikomunikasikan kepada manajemen dan diungkapkan kepada pemangku kepentingan eksternal seperti investor. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perhatian utama auditor adalah risiko salah saji material dalam laporan keuangan karena risiko bisnis klien. Contohnya seperti perusahaan sering melakukan akuisisi strategis atau merger yang bergantung pada keberhasilan penggabungan operasi antara dua atau lebih perusahaan. Jika sinergi yang direncanakan tidak berkembang, aset tetap yang dicatat dalam akuisisi dapat terganggu, sehingga mempengaruhi presentasi yang benar dalam laporan keuangan. Tahap selanjutnya adalah melaksanakan prosedur analitik pendahuluan. Sesuai dengan SA Seksi 329 paragraf 6, tujuan prosedur analitik dalam perencanaan audit adalah untuk membantu dalam perencanaan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit yang akan digunakan untuk memperoleh bukti saldo akun atau golongan transaksi tertentu. Melakukan prosedur analitis selama tahap perencanaan audit adalah bagian terpenting dari pelaksanaan audit yang efisien dan efektif. Terdapat 3 tujuan prosedur analitis pendahuluan. Yang pertama ada prosedur analitis awal, digunakan untuk membantu auditor dalam memahami dengan baik mengenai bisnis klien dan untuk merencanakan sifat, saat, dan luas prosedur audit. Yang kedua ada prosedur analitis substantif, digunakan untuk memperoleh kejelasan mengenai asersi tertentu yang berkaitan dengan saldo akun atau kelompok transaksi. Yang ketiga ada prosedur analitis akhir, digunakan untuk mereview seluruh informasi keuangan dalam tahap review akhir audit. Selanjutnya ada prosedur analitis yang dilakukan selama mengaudit laporan keuangan. Terdapat 2 kolom di dalamnya. Yang pertama ada tujuan dan prosedur analisis yang dilakukan. Dalam tujuan memiliki 4 tujuan. Yang pertama itu memahami industri dan bidang usaha klien. Analisis yang dilakukan itu harus menghitung rasio-rasio kunci dari bidang usaha klien dan bandingkan dengan rata-rata industrinya. Yang kedua adalah menilai kelangsungan hidup. Analisis yang dilakukan itu harus menghitung rasio hutang terhadap ekuitas dan membandingkan dengan tahun lalu dan perusahaan sejenis yang sukses dalam industrinya. Yang ketiga ada menunjukkan kemungkinan salah saji. Prosedur analisis yang dilakukan itu membandingkan beban perbaikan dan pemeliharaan dengan tahun lalu dengan melihat fluktuasi yang besar. Dan yang terakhir, mengurangi pengujian terinci. Prosedur analisis yang dilakukan yaitu dengan membandingkan biaya yang dibayar di muka dan akun beban terkait dengan tahun lalu.
Yang kelima yaitu menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inherent untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan tersebut terbebas dari kesalahan material, maka seorang auditor harus menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang diterima. Dengan adanya penetapan materialitas dapat membantu seorang auditor dalam merencanakan pengumpulan bukti yang lengkap dan benar. Sehingga penetapan materialitas ini sangat penting dikarenakan auditor dapat memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangannya tersebut terbebas dari salah saji material. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam penetapan materialitas, yaitu yang pertama, menentukan pertimbangan awal mengenai materialitas, yang dimana jumlah maksimum suatu salah saji laporan keuangan yang dianggap tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Yang kedua, alokasi pertimbangan awal mengenai materialitas ke dalam segmen. Yang ketiga, estimasi total salah saji dalam segmen. Yang keempat, estimasikan salah saji gabungan. Dan yang terakhir, bandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal mengenai materialitas. Risiko audit merupakan risiko yang mungkin terjadi dalam proses audit laporan keuangan, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Contohnya, seorang auditor dalam memperoleh informasi tentang perusahaan kliennya, maka seorang auditor bisa datang langsung ke perusahaannya tersebut dan mengidentifikasi pihak berrelasinya. Selain itu juga, hasil audit yang telah dilakukan sebelumnya harus dievaluasi secara terpisah agar membantu dalam menilai risiko bawaannya. Hal itu dikarenakan pengujian audit dilakukan dalam proses audit. Seorang auditor juga dapat memperoleh informasi tambahan yang mempengaruhi penilaian awalnya tersebut. Selanjutnya, yang keenam, yaitu memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Setiap pengendalian internal dirancang oleh auditor untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya salah saji yang material dalam laporan keuangan. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan yang mencerminkan sikap manajemen secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas tersebut. Lalu, tanggung jawab atas penetapan dan pemelihara pengendalian internal adalah tanggung jawab pihak manajemen, sedangkan pihak auditor hanya bertanggung jawab untuk memahami pengendalian internal tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari pengendalian internal. Tujuan dari pengendalian internal diantaranya yaitu yang pertama untuk melindungi kekayaan organisasi, yang kedua untuk melakukan pemeriksaan pada kebenaran dan keandalan data akuntansi, yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi operasional, dan yang keempat untuk memberikan kepatuhan akan pedoman administrasi. Selanjutnya yaitu 4 proses komponen pengendalian internal. Yang pertama ada penilaian resiko. Penilaian resiko dalam laporan keuangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang relevan. Lalu yang kedua ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur dalam memastikan tindakan yang diperlukan telah dilakukan untuk menangani resiko yang terjadi dalam mencapai tujuan entitas. Lalu yang ketiga ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi akuntansi bertujuan untuk melakukan pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi yang dilakukan oleh entitas serta untuk mempertahankan akuntabilitas aset terkait. Lalu yang keempat yaitu ada pemantauan aktivitas. Aktivitas pemantauan ini tuh berhubungan dengan penilaian mutu, pengendalian internal secara berkelanjutan oleh manajemen dalam menentukan apakah pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan atau belum.
Contoh dari pengendalian internal ini yaitu auditor harus mengidentifikasi sumber pendapatan, sumber pembiayaan, dan keberadaan transaksi dengan pihak berelasi dengan resiko pengungkapan yang cukup tinggi. Informasi ini dapat diperoleh dari wawancara dengan manajemen atau pihak lain dalam entitas yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Keseluruhan pemahaman mengenai kegiatan bisnis perusahaan ini penting dalam proses penilaian resiko oleh auditor, karena setiap industri dan perusahaan memiliki risiko salah saji yang berbeda. Hasil penilaian risiko ini akan digunakan untuk menentukan seberapa banyak bukti audit yang harus diperoleh atau sufficiency of audit evidence. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Auditor harus mulai mengumpulkan informasi untuk menilai adanya risiko kecurangan dan memperbarui penilaian tersebut selama proses audit berlangsung. Informasi yang terdapat dalam penilaian risiko kecurangan dapat ditemukan saat auditor melakukan kunjungan ke perusahaan klien, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Sesuai dengan standar audit seksi 316 paragraf 6, yaitu salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan seperti yang disajikan berikut ini. Yang pertama, manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan. Yang kedua, representasi yang salah atau penghilangan dari laporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu salah penerapan prinsip akuntansi yang secara sengaja berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, dan pengungkapan. Yang selanjutnya yaitu sumber informasi untuk menilai risiko kecurangan. Terdapat 5 sumber informasi untuk menilai risiko kecurangan. Yang pertama yaitu komunikasi di antara tim audit. Tim audit harus mengadakan diskusi untuk berbagi wawasan di antara anggota tim audit. Sumber informasi yang kedua yaitu pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Auditor harus mengajukan pertanyaan spesifik tentang kecurangan dalam audit. Sumber informasi yang ketiga yaitu faktor-faktor risiko. Auditor diharuskan mengevaluasi apakah faktor-faktor risiko tersebut mengidentifikasi adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Sumber informasi yang keempat yaitu prosedur analitis. Nah, prosedur analitis ini dilakukan untuk membantu auditor dalam mengidentifikasi peristiwa yang tidak biasa yang mungkin mengidentifikasi adanya salah saji yang material dalam laporan keuangan. Selanjutnya, contoh dari mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan yaitu ketika dalam mengumpulkan informasi, seorang auditor menemukan kondisi lain yang mengindikasikan adanya kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Maka auditor harus dengan cermat menanggapi permasalahannya, meminta tambahan bukti yang diperlukan dan berkonsultasi dengan anggota tim yang lain. Tahap yang ke-8 adalah mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Untuk mempermudah pelaksanaannya, maka auditor harus menyusun program yang direncanakan secara logis untuk prosedur-prosedur audit bagi setiap pemeriksaan. Dalam perencanaan audit terhadap aset individu atau golongan transaksi, auditor dapat memilih 2 strategi audit awal, yaitu yang pertama, primarily substantive approach, dan yang kedua adalah lower asset level of control risk approach.
Primarily substantive approach adalah strategi di mana auditor lebih mengutamakan pengujian substantif daripada pengujian pengendalian. Auditor relatif lebih sedikit melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern klien. Nah, strategi ini lebih banyak digunakan dalam audit yang pertama kali atau klien yang pertama kali daripada klien yang lama. Pada strategi primarily substantive approach ini digunakan apabila auditor atas dasar pengalaman atau tahap perencanaan sebelumnya menemukan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian yang terkait dengan suatu asersi tidak efektif. Oleh karena itu, salah saji tidak dapat dicegah atau dideteksi oleh struktur pengendalian intern klien. Strategi Lower Assessed Level of Control Risk Approach merupakan strategi di mana auditor lebih mengutamakan pengujian pengendalian daripada pengujian substantif. Nah, bukan berarti auditor tidak sama sekali melakukan pengujian substantif, namun lebih tidak seekstensif seperti Primarily Substantive Approach. Strategi lower assess digunakan apabila auditor atas dasar pengalaman atau tahap perencanaan sebelumnya menemukan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian yang terkait dengan suatu asersi dirancang dengan baik dan sangat efektif. Kemudian yang kedua adalah biaya untuk melaksanakan. Yang pertama, ada prosedur tambahan untuk menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern. Yang kedua, test of control untuk mendukung lower assess level of control risk lebih rendah daripada biaya untuk melakukan tes substantif yang lebih ekstensif. Kemudian yang ketiga, akun yang diperiksa adalah akun yang dipengaruhi oleh transaksi rutin dan volumenya tinggi seperti penjualan, piutang, persediaan, atau biaya upah dan gaji. Adapun contoh dari menyusun strategi audit secara keseluruhan dan program audit, yaitu program kerja audit dari Kantor Akuntan Publik Fahmi dan rekan. Nah, di dalam program kerja audit ini memeriksa atas pengujian substantif utang usaha. Yang pertama ada ruang lingkup. Ruang lingkupnya itu audit berkinerja berfokus pada pengujian substantif, tes pengujian terhadap kewajaran saldo-saldo utang usaha dalam perkiraan pada tahun 2015 atas laporan keuangan neraca dan laba rugi. Adapun 4 tujuan audit dalam program kerja audit ini, yang pertama, hutang dagang dalam daftar hutang digolongkan secara benar. Yang kedua, transaksi-transaksi dalam siklus pembayaran dicatat pada periode yang tepat. Kemudian yang ketiga, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar hutang yang termasuk dalam daftar hutang. Yang keempat, hutang dagang dalam siklus akuisisi dan pembayaran disajikan atau diungkapkan, presentation atau disclosure. Terus juga ada langkah kerja audit. Yang pertama adalah membuat up schedule, yang kedua menjumlahkan kembali melalui komputer, kemudian juga merinci, dan sampai dengan nomor 14 yaitu menguji pernyataan dari pemasok. Kemudian setelah itu dibuatlah kesimpulan hasil pemeriksaan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.